Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Firman. Di penghujung tahun 2020 ini saya ingin buat yang beda review bukunya. Biasa kita di ruangan, tapi kita coba di outdoor. Mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dari review bukunya. Ya, beginilah kondisinya teman-teman sekalian. Ya, saya baru pertama nih ngevlog nih ya. Ngevlog begini ya nih. Nah, ini sekitar 200 meter dari rumah saya. Mungkin teman-teman bakal fokus sama pemandangannya, bukan muka saya ya. Agak nggak pede juga nih ya, lama-lama depan kamera. Ditemani dengan suara-suara motor dan suara angin, mudah-mudahan kita bisa fokus. Oke, langsung aja. Ini saya duduk dulu teman-teman. Kita buat pede aja ya, nggak apa-apa teman-teman. Hari ini kita akan mereview sebuah buku yang menurut saya keren, karena saya baca buku ternyata banyak teori-teori psikologinya gitu kan, kayak seakan-akan saya lagi kuliah lagi teman-teman. Sebuah keterbatasan bukan berarti menghambat kita untuk beraktivitas. Seperti saya hari ini, walaupun memang gak ada kaitannya dengan kepentingan teman-teman, laptop saya rusak, jadi saya mencoba keluar. Agak sedikit aneh juga saya bawa buku ke sawah ya. Ini bukunya yang bakal kita review tentang segala sesuatu yang perlu Anda ketahui tentang psikologi. Ya, ada suara-suara motor, ada orang lain, ada klakson. Ya, menemani sensasi baru juga teman-teman sekalian ya. Mudah-mudahan nggak mengganggu. Supaya lebih enak kita sambil jalan aja ya teman-teman ya. Jadi buku ini sekitar 256 halaman. Di beberapa bab dijelaskan mengenai kenapa ilmu psikologi itu penting. Terus kedepannya psikologi itu nanti bakal menjadi ilmu seperti apa. Udah gitu teman-teman juga bakal dijelasin tentang sejarah-sejarah psikologi, aliran-aliran psikologi dan segala macamnya. Banyak pokoknya. Yang saya paling menarik dari buku ini adalah tulisan ini dijelaskan berdasarkan jurnal ataupun penelitian-penelitian terkait. Jadi ada saja teman-teman yang masuk psikologi nih yang baca buku ini sangat menarik ya, karena memang nggak banyak didapat dari bangku kuliahan. Ditulis oleh Alan Porter teman-teman sekalian. Sebetulnya ini buku terjemahan ya, karena terjemahan jadi buku ini agak sedikit sulit untuk dicerna bahasanya. Seperti ada ya pemahaman-pemahaman yang memang perlu kita baca pelan-pelan begitu ya. Saya udah review buku juga, 2 buku. Yang pertama dan yang kedua Quantum Reading sama Sejarah Psikologi dari Klasik hingga Modern. Tapi saya coba psikologi lagi. Entah ini apakah pilihan judul yang tepat atau bukan, tapi mudah-mudahan teman-teman bisa menikmati video ini. Di dalam buku ini teman-teman sekalian, agak aneh juga ya review buku di sawah ya, tapi nggak apa-apa. Sebetulnya kalau saya jelaskan buku ini dari A sampai Z itu seperti ya kuliahan gitu ya. Wah, gerimis juga deh. Seperti kuliahan, karena memang pembahasannya tentang psikoanalisa, terus bagaimana penting ilmu psikologi, udah gitu hal-hal penelitian tentang psikologi, terus masa depan psikologi, udah gitu ada psikologi klinis, psikologi kepribadian, psikologi kognitif, belajar, psikologi perkembangan sosial, dan psikologi interaksi dan lain-lain. Banyak pokoknya di buku ini. Dan di dalam perbabnya ini dijelaskan tentang tokoh-tokohnya. Tokoh dari psikologi kognitif apa saja, sejarah psikologi secara singkat apa saja. Tetapi dari kelemahan buku ini teman-teman sekalian, tidak dijelaskan sejarah psikologi secara lengkap dan lugas ya. Kenapa saya bilang motornya diklaksonin tuh ya, nggak apa. Karena yang aneh itu kadang jadi pusat perhatian seperti orang gila. Tapi saya bukan gila. Nah, udah sampai mana ya? Buku ini teman-teman sekalian menjelaskan tentang bagaimana ke depan ilmu psikologi itu. Yang paling menarik dari buku ini adalah dia menjelaskan tentang psikologi masa depan. Kira-kira jurusan-jurusan ataupun kajian-kajian psikologi yang menarik apa saja kira-kira. Ada psikologi olahraga, psikologi industri dan organisasi. Nah, di sini dijelasin banyak penelitian-penelitian terkait kayak semacam penelitian dari boneka monyet ya, psikologi eksperimen, terus yang eksperimen penjara Stanford teman-teman mungkin tahu ya. Dijelasin skala Likert ya. Skala Likert tuh kayak pendirinya siapa, cikal bakalnya bagaimana, dijelasin di sini juga. Banyak deh pokoknya tentang ilmu-ilmu psikologi seperti itu. Dan di sini kita lihat pembahasannya juga luas ya. Kita bakal betah membaca buku ini. Saya menghabiskan baca buku ini hanya 1 malam aja teman-teman.
karena memang asik pembahasannya. Ada ilmu-ilmu baru yang nggak kita dapat dari bangku kuliah, dan di sini dirangkum menjadi satu buku. Karena ini buku terjemahan, ya asal mulanya dari bahasa Inggris, diterjemahkan dan diterbitkan oleh PT Gramedia ya. Pokoknya dari keseluruhan bab yang dijelaskan dalam buku ini meliputi pembahasan ruang lingkup psikologi dari berkembang dan sejarah dan masa depannya. Yang paling menarik dari buku ini adalah dijelaskan mengenai eksperimen-eksperimen yang ada di psikologi. Jadi bukan hanya cikal bakal teori aja, tapi eksperimen tentang ini menghasilkan teori ini, seperti itu. Dan sayangnya buku ini teman-teman sekalian, dalam buku ini nggak ada sedikit pun dijelaskan tentang ya sumbangsih filsuf muslim ya, ataupun pemikir-pemikir muslim mengenai berkembangnya ilmu psikologi. Karena yang saya tahu ada beberapa filsuf muslim yang memberikan sumbangsih kepada ilmu psikologi yang terlupakan sebetulnya. Apa yang kita ambil hikmah dari membaca buku ini teman-teman sekalian, ternyata membaca itu penting, itu yang pertama. Dari kita membaca, kita bisa tahu segala hal tentang ilmu pengetahuan yang nggak bisa kita peroleh dari diskusi ya. Jadi dari baca dulu. Nah selanjutnya adalah hazanah keilmuan itu ternyata luas banget, dan memang kita sebagai seorang muslim teman-teman sekalian harus memperkuat keilmuan kita. Sebagai seorang muslim sudah seharusnya kita bisa mengintegrasikan ilmu yang kita miliki dengan agama kita. Seperti contoh yang kita lihat dalam psikologi adalah psikologi Islami. Jadi teman-teman sekalian, para mahasiswa psikologi ataupun non psikologi yang bukan psikologi maksudnya, silakan ya teman-teman bisa mengambil ilmu yang sebanyak-banyaknya, tetapi tetap teman-teman sekalian, upaya kita sebagai cendekiawan muslim, kita harus sama-sama mengintegrasikan ilmu yang kita miliki dan ilmu agama kita. Dan teman-teman sekalian, fakta yang saya dapat dari buku ini ya kayak semacam pola asuh, terus ajaran-ajaran tentang psikologi yang modern itu ya ada samanya dengan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, seperti reward punishment, udah gitu gratefulness ya, kebersyukuran ya, terus happiness juga sebenarnya sudah lama diajarkan, tapi diperkuat lagi dengan ilmu pengetahuan. Mungkin hanya itu teman-teman sekalian, agak aneh reviewnya ya, di tengah jalan ya, persawahan segala macam banyak ya, bawa buku ya, terlihat aneh tapi nggak apa-apa teman-teman. Yang aneh itu adalah yang berbeda. Ya mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil ilmu dari video ini, mengambil hikmah dari video ini. Saya Firman Firjula, sampai ketemu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.